pasal yang tentang masa idah politik. Oke. Gitu kan, masa idah politik itu orang yang 1 tahun. Oke. Setelah selesai keluar dari partai 1 tahun baru boleh menjabat atau baru mencalonkan diri, boleh itu ya, boleh mencalonkan diri. Kalau diubah berarti kan ada mengakomodir Berbagai orang banyak punya kesempatan. Tapi itu kan kemungkinan yang kedua, seandainya ya kan ini semua serba mungkin ya. Seandainya ini ternyata di komisi organisasi tidak gol, bahkan semakin menguat, maka akan banyak calon-calon yang berjatuhan, terjegal. Gitu. Nah, seandainya banyak calon yang terjegal, maka Kiai Imam Jazuli lah bisa jadi kuda hitam dan berkoalisi dengan massa yang terjegal tadi. Oke, ya. Kadang-kadang katanya poros pondok pesantren. Oh, gitu ya. Bagaimana menurut Anda? Layakkah Imam Jazuli sebagai ketua umum PBNU dan katanya disebut-sebut sebagai kuda hitam calon ketua umum PBNU? Tulis komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, kali ini kita akan mengupas tentang kontestasi Muktamar 35 NU. Betul. Yaitu tentang calon ketua umum PBNU. Ini sangat banyak sekali ini dan dinamis. Sangat dinamis. Nah, saya bersama dengan Kiai Haji Mukti Ali, penasihat LBM PBNU, pernah menjadi ketua LBM PBNU DKI Jakarta ya. Selama 10 tahun. Selama 10 tahun, lulusan Mesir, Al-Azhar Mesir. Nah, pemirsa, kontestasi ketua umum ini muncul nih. Ada Gus Yahya, Gus Kikin, kemudian Gus Yusuf Hudori, kemudian Gus Salam, dan tokoh yang lainnya. Betul. Nah, tetapi ada sosok yang kata orang ini kuda hitam ini. Nah, kuda hitam ini. Kemarin saya muncul di media sosial, katanya kuda hitam sebagai calon ketua umum PBNU adalah Kiai Haji Imam Jazuli. Oh. Nah, itu kawan Anda katanya ya? Ya. Oke. Senior saya juga, senior. 2 kali. 2 kali ya? Di Lirboyo sama di Mesir. Nah, saya ingin mengupas secara mendalam tentang sosok Kiai Imam Jazuli. Nah, kalau Anda lihat ini Kiai Imam Jazuli disebut sebagai kuda hitam. Betul. Calon ketua umum PBNU. Betul. Nah, bagaimana nih analisis Anda tentang kapasitasnya, kemudian juga kontribusinya, dan juga tentang elektabilitasnya lah ya. Nah, sebagai kawan itu bagaimana melihat sosok Kiai Imam Jazuli ini? Ya, terima kasih Ajengan Yusupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiai Haji Imam Jazuli atau yang biasa disebut Kiai Imjaz. Ada juga yang menyebutnya Kiai Ijul, gitu ya, Kiai Imjaz. Beliau tokoh muda yang rekam jejaknya ya sebelum beliau mendirikan pesantren Bima, itu beliau itu kan sosok yang pernah menjadi pengurus PBNU di RMI, Robito Ma'ahid Al-Islamiyah, jadi mengurusi tentang pesantren-pesantren. Dan itu ketika itu ketua PBNU-nya Kiai Said ya, Kiai Said Akil periode pertama. Nah, dari situ kemudian beliau juga punya perusahaan pada waktu itu di Jakarta. Saya ketemu juga di Jakarta, perusahaan konsultan pendidikan dan penerbitan buku dan perpustakaan. Singkat cerita, beliau pulang ke kampung halaman Cirebon mendirikan pondok pesantren Bina Insan Mulia. Ya. Nah, dengan kapasitas beliau ya alumni Lirboyo, lalu kemudian ke Mesir, Al-Azhar, kemudian S2-nya di Universitas Malaysia. Sehingga dari situ juga
ditempa dengan pengalaman banyak baca buku, lalu kemudian pengalaman menjadi konsultan pendidikan di Jakarta, agaknya beliau dari modal pengetahuannya ini, beliau coba terapkan di pondok pesantren Bimanya, gitu. Dan Sukses ya? sukses, ekspansinya luar biasa. Iya. Kalau tidak salah sampai sekarang itu sudah ada 4 cabang Bima, dan santrinya itu ribuan. Iya, iya, iya. Gitu. Santrinya ribuan, dan nyentriknya ini menurut saya nyentrik. Beliau itu kalau acara-acara penerimaan santri baru atau bahkan ijazah dalailul khairat itu di hotel. Iya, iya, iya. Gitu. Artinya yang dulu itu yang namanya ijazah dalail itu terkenal tanda kutip sakral, angker gitu ya. Di pondok pesantren. Di pondok pesantren yang begitu syahdu gitu. Ya sekarang terobosan Pak Kiai Imam Jazuli itu diadakan di hotel. Oke. Mewah. Iya, iya. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri rupanya, dan juga sistem pendidikan pesantren Bima itu kalau saya bahasakan itu postmodernisme. Artinya postmodernisme itu melampaui modernisme. Iya, iya. Yang menggabungkan antara tradisionalisme dengan modernisme, melahirkan postmodernisme. Iya. Nah, saya melihat keberhasilan beliau dalam membangun pesantren dari aspek manajerial, dari aspek substansi pelajaran, cara memanage dan semuanya lah ya. Itu kan bisa menjadi modal, untuk memanage sesuatu yang lebih besar. Gitu. Iya, iya, iya. Artinya kalau orang ingin menjadi pemimpin yang lebih besar, seharusnya kan diuji dulu dengan memimpin sesuatu yang lebih kecil gitu. Dan beliau tidak butuh waktu lama itu membesarkan Bima itu. Kalau tidak salah sejak 2012 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Sekarang 2026. Itu berapa tahun tuh Ajalan? 14 ya? Iya. 14 itu sudah ribuan santri dan 4 cabang. Iya, iya. Itu menurut saya kalau pengalaman dan kenyataan itu kan aksiomatik, artinya tidak bisa dibantah. Gitu. Oke, iya, ya. Pemirsa, itu sekelumit tentang Pondok Pesantren Bina Insan Mulia yang digagas oleh Kiai Imam Jazuli sebagai calon ketua umum yang disebut-sebut kuda hitam. Saya pernah ke pondok pesantrennya, luar biasa di situ gitu ya. Lulusannya ini, outputnya yang saya lihat itu banyak santri-santri yang lolos ke universitas luar negeri. Iya, betul itu. Timur Tengah, Mesir, kemudian juga di universitas tinggi yang lainnya. Asia. Artinya ini, gitu ya, pola manajemen menurut Anda lah ya, pola pondok pesantren yang dia kelola itu ada transformasi, juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Nah, itu Anda melihatnya karena memang sosok Kiai Imam Jazuli itu memang dari bakatnya, kemudian juga dari visi besarnya yang Anda kenal itu seperti apa? Ya, nah itu mengapa Kiai Imam Jazuli berhasil gitu mendidik santri yang kemudian sebagian dari santrinya itu bisa merebut gitu ya bangku kuliah gitu ya. Itu kan rebutan tuh. Iya, betul. Persaingan. Ya. Persaingan tadi Ajengan Yusuf jelaskan tuh persaingan, dan itu berhasil. Kalau tidak salah itu 64% dari lulusan Bima itu diterima di universitas luar negeri. Itu kan angka yang besar, tinggi itu. 50% ke atas, berarti 64%. Nah, dan karena pakai Imam Jazuli kan
memang alumni luar negeri, itu kan Mesir sama Malaysia, sehingga beliau mengerti betul bahwa pentingnya anak-anak Indonesia itu kuliah di luar negeri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga faktor bahasa. Faktor bahasa mungkin di pesantrennya itu dibekali bahasa asing ya, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Sebagaimana mungkin pesantren Gontor itu kan modal dasar. Terus yang ketiga, ini modal menurut saya, modal wawasan global dan jaringan global Kiai Imam Jazuli tercermin dalam mentransformasikan santri-santrinya bisa kuliah di luar negeri. Itu modal untuk juga menjadi ketua PBNU. Itu kan harus juga berwawasan global, gitu. Bukan hanya domestik, bukan hanya dalam negeri keindonesiaan, tapi juga dalam konteks global, wawasan global. Itu kan. Nah, dan yang keempat itu kalau tidak salah, saya pernah ngecek di sana, pernah main beberapa kali, itu ada kurikulum Cambridge di sana. Kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge. Lalu kemudian sudah pasti karena Kiai Imam Jazuli alumni Mesir, sudah pasti itu ada sentuhan Timur Tengahnya, ada sentuhan Lirboyonya, ada juga sentuhan dari Malaysia, gitu. Jadi di situ karena teorinya itu, Ajengan, pesantren itu adalah representasi dari sosok kiainya sebetulnya. Jadi kalau kiainya itu orientasinya hebat gitu, berwawasan nasional dan global, ya pasti tercermin di pesantrennya. Nah, kalau tradisional, kiainya tradisional murni gitu, maka pesantrennya tradisional. Kan seperti itu. Ya, baik, ini menarik ya. Ini digadang-gadang katanya poros pondok pesantren. Oh, gitu ya. Kuda hitam poros pondok pesantren. Iya. Aneh. Pasangannya katanya kayak Asep atau yang lain ya. Tetapi ini menjadi menarik ini. Karena di tengah kompetisi di sini. Kemarin saya lihat itu ada semacam polling itu, ada Gus Yahya katanya 35%, Gus Ikin 30%, kemudian Gus Yusuf ada 22%, kemudian Kiai Imam Jazuli itu 13%. Artinya, gituan. Ini terlepas benar dan tidak nih. Saya hanya di WA nih. Apakah ini benar atau tidak, gituan, valid atau tidak. Tetapi memang di tengah pertarungan antar berbagai kubu nih kan ya, disebut-sebut sebagai kuda hitam itu karena dia itu akomodatif terhadap elemen atau kelompok-kelompok faksi-faksi yang di NU. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Kiai Imam Jazuli itu mampu mengorkestrasi yaitu pertarungan ini menjelang muktamar. Ki Ma'ruf hadir di situ sebagai pembicara, terus Buya Said, ada Gus Yahya, Gus Ipul, terus siapa lagi tuh? Gus Yusuf juga, Gus Ikin juga gitu kan. Artinya sosok yang mampu beradaptasi atau berkomunikasi dengan pihak yang sedang berkontestasi. Nah, kira-kira ini sosok kepemimpinan seperti ini bagaimana menurut Anda ini? Ya, menarik ya. Sebelumnya saya agak sedikit flashback sedikit. Kiai Imam Jazuli itu kan bersama Gus Salam sebelumnya itu kan penggerak MLB. Iya, musyawarah luar biasa. Iya, musyawarah luar biasa NU. Lalu kemudian setelah itu persoalan NU semakin meruncing dan semakin keruh. Kemudian agaknya saya baca Kiai Imam Jazuli merubah strategi. Ini kayaknya saatnya untuk menjadi tokoh yang merajut ke NU-an. Kalau dalam konteks Indonesia kan merajut kebinekaan. Benar, gitu ya. Jadi karena ini sudah akut, sudah parah gitu. Jalan penyelamatannya adalah menjadi tokoh
yang bisa merajut dari semua faksi-faksi. Jadi fajel-fajel yang Pajal-pajal yang terpisah-pisah, kemudian disatukan. Nah, itu memang harus ada sosok yang seperti itu. harus ada sosok seperti itu, dan itu relevan gitu, relevan untuk saat ini gitu. Iya. Artinya setidaknya kalau misalkan ada kubu yang bersih tegang gitu ya, itu kan saling menyakiti gitu ya. Nah, kalau pakai imam ini tidak gitu. Sekarang mencoba untuk tidak menyerang siapapun gitu kan, dan merajut semuanya karena kondisinya sudah sedemikian akut gitu ya. Ya, pemirsa, itu sekelumit tentang profil atau backgroundnya tentang Ki Imam Jajuli, pendidikannya dari Lirboyo, kemudian ke Mesir dengan Anda ya, kemudian kakak kelas saya. Terus kemudian membangun pondok pesantren. Nah, di Muktamar 35 ini memang ini muktamar yang sangat dinamis, karena memang sebelumnya memang ada terjadi friksi antara Rois Am kemudian juga Ketua Umum PBNU. Nah, kuda hitam ini akan terjadi jika ada dukungan dari PC dan PW sebagai pemilik suara. Itu. Nah, kita kembalikan lagi pemirsa, apakah Ki Imam Jajuli akan menjadi kuda hitam di Muktamar 35? Apapun itu, tetapi kehadiran sosok Ki Imam Jajuli mendinamisasi, mengorkestrasi perhelatan muktamar ini menjadi pertarungan yang sejuk, damai. Ini sebetulnya ya, yang saya lihat itu kan. Betul. Jadi berbagai pihak itu bisa bertemu gitu kan ya. Betul. Cinta damai. Dan Ajengan, kita harus ingat bahwa sekarang ini meskipun muktamar ke-35, tapi hakikatnya sekarang ini muktamar pertama di abad kedua. Iya, gitu. Ya kan, jadi muktamar pertama di abad kedua berarti ini kan kembali ke titik nol. Iya. Gitu. Nah, maka di situ perlu ada seorang pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi semuanya, cinta damai, punya visi yang jelas, tidak mengurangi atau kalau bisa menghindari konflik internal, memecat dan lain sebagainya yang selama ini terjadi saat ini, itu dihindari demi untuk kerja-kerja produktif gitu loh, untuk keumatan, kebangsaan, ekonomi umat itu. Kalau ini persoalan hal-hal yang besar-besar ini terlupakan karena mengurusi pengurusnya, yaitu konflik dan pecat memecat, agar NU itu dirasakan manfaatnya, maslahatnya bagi warganya, bagi masyarakat pada umumnya, itu ya harus dipegang oleh pengurus yang punya visi untuk produktif, maslahatul ummah, khairul ummah gitu, dan menghindari konflik. Oke. Nah, kalau boleh saya tambahkan, agak lebih tajam gitu, bahwa sekarang kan ada 3 pasal, gitu ya. Ada 3 pasal yang tentu saja secara pribadi saya tidak setuju, gitu ya. Secara pribadi, yang pertama pasal yang tentang masa idah politik, gitu kan. Masa idah politik itu orang yang 1 tahun, setelah selesai keluar dari partai 1 tahun baru boleh menjabat atau baru mencalonkan diri, boleh mencalonkan diri. Nah, ini kan pasal ini kalau dibiarkan, maka ada calon-calon yang terjegal, gitu kan. Ya kita tahulah
nama-nama itu, ya kan. Kemudian yang kedua, pasal Pernah tentang dipecat. pernah Diberhentikan. sanksi organisasi, yaitu pernah Iya, iya. dipecat. Entah itu siapa yang, apakah itu salah atau tidak, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi pernah Iya, iya. mendapatkan sanksi, dipecat. Itu kan nggak boleh Iya, iya. untuk periode sekarang. Kemudian yang ketiga, jabatan Rangkap politik, jabatan. Iya, iya. gitu kan. Nah, sekali lagi kalau seandainya ini di komisi organisasi nanti itu masih tetap misalkan, kan ini kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama Diubah. kalau atau tetap, atau lebih radikal, Iya, iya, iya. lebih keras lagi gitu. Iya, iya, Tetap tapi lebih keras gitu kan. Nah, kalau diubah berarti kan ada banyak mengakomodir Berbagai orang kesempatan orang ya. banyak punya kesempatan. Yang itu pasalnya sudah dihapus gitu ya, atau direvisi gitu ya. Iya. Tapi itu kan kemungkinan yang kedua, seandainya nih, ya kan ini semua serba mungkin ya, seandainya ini ternyata di komisi organisasi Tidak gol. bahkan semakin menguat, maka akan banyak calon-calon yang berjatuhan, terjegal Iya, iya, iya. gitu. Nah, seandainya banyak calon yang terjegal, Maka Kiai Imam Jajuli maka Kiai Imam Jazuli lah bisa jadi kuda hitam dan berkoalisi dengan massa yang terjegal tadi. Oke, cukup Seperti ya. itu. Saya kira begitu ya. Ya, ini akan dinamis, tapi kembali lagi bahwa sebagaimanapun dinamisnya, tetapi Muktamar NU kita jaga agar tetap damai. Tetap damai. Berkompetisi, tetapi pikiran tetap damai. Saya kira ini yang harus dijaga, harus menjadi masukan terhadap para mutamirin. Dan saya yakin ya, kita yakin para mutamirin sadar akan itu. Bahwa NU hadir untuk kedamaian. Oke. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Terima kasih ya. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan di Muktamar ya. Oke, sama-sama. Oke pemirsa, bagaimana menurut Anda? Layakkah Imam Jajuli sebagai Ketua Umum PBNU dan katanya disebut-sebut sebagai kuda hitam calon Ketua Umum PBNU? Tulis komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kiai. wabarakatuh. Sama-sama.